Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi ambiar geger. Selamat pagi. Hari ini hari apa ya? Hari yang bahagia, hari yang indah, hari yang penuh berkah. Iya benar, amin. Aku kalau bangun pagi gitu, ya Allah terima kasih hari ini aku bahagia sekali, aku Amin. bersyukur, aku dikasih sehat. Kalian juga gitu kan? Bener, Iya. kita tuh bangun pagi harus bersyukur loh. Kakak bangunnya pagi, Kak. Pagi dong, subuh. Padahal kerja sampai malam banget ya, Iya, Kak. tidurnya aku 2 jam aja. Gak apa-apa. Ih, hebat. Pulang dari sini aku tidur lagi 1 jam Betul. aja. Lebih baik. Itu ciri, itu tips Dewi Persik awet muda. Minum vitaminnya apa, Wi? Hari-hari bayi. Lebih baik. Tapi guys, ini ngomongin soal bayi ya. Kita sekarang berdoa boleh ya buat tiba-tiba ibu-ibu ya, yang sedang hamil. Semoga sehat-sehat kehamilannya sampai proses Amin, persalinannya iya. nanti. Tapi tahukah kalian? Apa? Ada satu penelitian yang menyebutkan kalau konflik antara menantu dan mertua, 65% konflik ini terjadi ketika sang menantu sedang hamil. Oh alhamdulillah ya, walaupun aku pernah cerai berapa kali. Emang beberapa kenapa ya? kali. Maksudnya kalau lagi hamil terus Enggak, dia... maksudnya beberapa kali aku nggak pernah konflik sama ibu mertua. Iya, ada mertua yang pengen ikut campur segala macem. Ketika kamu hamil enggak? Kan belum Kan nggak pernah. Oh iya. Aku dulu waktu hamil ya. Kok kamu hamil sih? Hamil Tapi apa? ya kalau berantem antara Maksudnya? mertua sama menantu itu sebenarnya nggak boleh diiyahkan. Iya. Oh, Tapi maksudnya banyaknya kalau lagi bukan dari hamil. menantu, datangnya bukan dari menantu. Jadi Makanya Memang dari mertuanya aja yang ribet. guys, Makanya kalian para laki-laki tuh kalau ada masalah apa-apa diselesaikan berdua. Jangan kalian tuh ngomong sama ibu kalian. Kadang kita nggak ngomong, tapi kita dipaksa suruh ngomong. tapi bener aku setuju sama Dewi, bener. Maksudnya kalau bisa diselesaikan jangan, Berdua, ya diselesaikan jangan- dulu. iya, Jangan sampai gitu. keluar kemana-mana. Itu baru Nah, benar. maksudnya kenapa lagi hamil terus berantem maksudnya gimana? Ya mungkin mertuanya ikut campur atau segala macam ya. Mungkin ya Tapi dia- emang mertua tuh kadang-kadang banyak yang rempong. ya, apalagi kalau mertua yang satu ini. Aduh. Aku kalau punya mertua gini, Oh. yang sekarang ini nih, Iya. yang mau keluar nih, aku sih nggak mau. Tapi nggak apa-apa dong namanya ibu mertua seperti yang ini saking sayangnya gitu. Mana Kak sayang? Coba nih Sobat Kita nggak Ambiar. pernah tahu antara sayang sama jahat. Bener. Bayangkan jika Sobat Ambiar punya mertua seperti bintang tamu kita yang pertama. Aku nggak mau. Kalau punya salah pilihannya 2. Apa? Antara dinyanyiin atau dijulitin. Bagi-bagi Ambiar ini dia, Is Dahlia. Tadi ngomong gimana? Tadi pada ngomong gimana? Enggak, kita tuh paling Maaf, senang. Enggak, kita orangnya senang ada kalau di belakang loh. Enggak, kita paling mereka senang tadi ada ngomongin mertua. Kalau mertua yang gini mau. Udah cantik, muda. Ya Allah. Best. Ya Allah aku punya teman kayak gini ternyata. Iya Kak, kita udah lama kan kayak gini Kak. Ini mah mertua panutan. Iya, best. Coba, siapa yang nggak mau punya mertua kayak gini? Lu saksikan? Lu saksikan? Tadi ngomongnya kayak apa? Gue walaupun udah tua nggak budak. Kayak itu katanya kirim salam buat teman-teman kita di gas. Iya. Sebentar lagi mau arisan. Arisan. Ini Mama, nih Pas ini dong. calon mertua nih mau nikahin anaknya sebentar lagi. Enggak, belum. Belum. Kan Amin doa, Mas. Ya, amin, tapi Devano nanti. katanya tahun ini ya? Belum, Devano belum mau. Masih berkarya dulu, berkarir Kata dulu. siapa? Ih, Mama nggak tahu orang Devano cerita sama kita. Iya. Ibunya nggak tahu gimana sih? Kok mamanya bisa Devano nggak tuh tahu siapa ya? hari? Devan. Mamanya kok bisa nggak tahu? Devano Ya, siapa kayak nggak mungkin loh. Devano. Masa iya Devano ngomong ke kalian dulu sebelum ke Nah, gue? kita mah best friend namanya Devano. Devano Temen setiap jalan. hari main ke rumah Kak Dewi. Ini pentingnya anak sama orang tua itu harus selalu bersama. Iya. Ini orang tua di mana, anak di mana. Mama ini kami semua ucapkan terima kasih. Kita
mau lihat ya buat Sobat Ambiar. Mama Izalia ini katanya akan posesif bukan cuma untuk anaknya tapi untuk calon menantunya. Takut. Ini dia. Silakan, Ma. Gimana tuh Teh? Sotoy banget deh si Ujus. Emang mama posesif banget gitu Nggak. sama pacarnya Devano yang Maksudnya sekarang tuh gini. yang dari LA. Nggak, Kalau udah nikah apakah Mama bakal ikut turun atau ikut campur? maksudnya ikut campur dalam hal apa dulu ya. Kalau umpamanya dalam hal bagaimana kebijakan mereka sebagai pasangan ya enggak pastinya. Tapi kan kalau kayak sekarang aja aku tuh sama semua pacar-pacar anak-anak aku deket loh. Oh iya. Ya kan mama kan kalian tahu lah sama siapa apalagi sama pacar anak. Kayak aku pernah datang ke Amerika, aku ya sama Baila. Pergi gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ada Devano nggak ikut. Aku ya Baila, nanti Baila setelah pulang latihan, pulang apa, datang ke hotel aku atau kita ketemuan di mana, nanti pulang malam baru dia pulang. Gitu. Itu tuh dari situ tuh kayak gini ya, kayak mau tahu seperti apa anak ini gitu ya Teis ya. Maksudnya kayak, Nggak gitu. iya kan maksudnya. Iya kan, pengen Kalau cari jalan- tahu kan. Sekarang kan kalau jalan Iya, berdua Buat apa? Akhirnya Iya, jadi tahu. akhirnya iya. jadi tahu anak Iya, ini iya, baik iya. atau enggak. Jajaki dulu. Tapi Iya. emang gimana caranya Mama Iis untuk bisa tahu pacarnya Devano tuh kayak apa? Kalau nggak jalan berdua? Iya sih. Tapi maksudnya ya biasanya kan juga kita jalan rame-rame pasti tahu juga ya kan. Karena kan kalau Devano tuh anaknya bucin. Jadi kalau umpamanya ada pacarnya dia tuh bisa kemana-mana. Tapi Ini. Mak Teis mah kayak intelijen. Iya. Jadi dia mah Nggak. mau anaknya nggak ngomong kita aja. Iya. Rahasianya masih tertutup dia udah tahu. Cari tahu. Nggak tahu dari mana. Gua mah pasang pin ke semua badan lu pada. Pokoknya termasuk yang acara nanti yang gabung. Jadi pokoknya harus kalau dapat berita itu harus dari Mama, guys. Tapi tuh anak-anak tuh nggak pada protes gitu misalnya mama ikut gitu barengan. Gitu. Iya males kan gitu diturut-turutin orang tua. Emang kalian protes? Enggak rasa. Kita ngomongnya ke Iya. Maksudnya Enggak. anak Mama Ade nggak emang usah ikutan gitu. Ade emang kakak protes? Enggak, mereka malah seneng tahu. Kalau lagi jalan sama Baila gitu suka ngomongin, Baila lu tuh jangan gini ya, anak gue begini gitu ngasih tahu nggak peringatan gitu. Enggak sih, paling ya kalau umpamanya apalah gitu. Karena kalau Baila kan kayaknya tinggalnya kan sama neneknya ya. Tinggalnya tuh sama neneknya. Kata siapa? Kata gue. Sabar. Tuh, galak banget. Orang Seru Galak, Baila. itu galak nih. Baila pikir-pikir deh Baila. Jadi apa namanya? Tapi dia tuh anaknya Devano sama Salsa punya pacar siapa-siapa dari kecil mereka tuh ya selalu pergi sama kita terus deket lah ngomong apa aja. Malah gue kalau pergi sama Baila tuh kayak temen. Tapi mama sempat kepikiran gak sih? Salsa sama Devano tuh putus sama mantannya karena mama mungkin? Maksudnya sama pacar yang sebelum-sebelumnya. Enggak lah. Tapi Teteh termasuk ngatur semuanya nggak? Maksudnya gini, misalkan Teteh nggak cocok nih. Teteh tuh nggak cocok nih sebagai ibu, gua nggak demen nih sama anak ini, kayaknya nggak cocok buat Devano. Misalkan Misalnya. ngomong ke Devano atau ditaruh di hati? Nggak pernah kayak gitu sih. Nggak pernah nggak cocok? Nggak pernah nggak cocok. Maksudnya gini. Pernah yang mama waktu itu ngomong ya. Nggak dalam bersikap. Ada satu Masa coba sih spill. nggak pernah nggak cocok? Ada. Gini loh, kalaupun nggak cocok didiemin aja. Masih kecil. Enggak, waktu itu gak didiemin, mama jadi sampai telepon orang suruh cari Devano. Oh itu lain dong. Siapa sih Mams? Siapa dong? Info kita dong. Kan ibu biasanya lebih dekat sama anak cowok ya. Iya. Iya kan, Ma? Begini loh Ma, banyak orang tua tuh yang memberikan kebebasan mendiamkan dalam arti kata ya udah deh, gih sana. Tapi bukan arti kata cuek ya. Membebaskan. Kalau mama kan, mama tuh kenal banyak orang. Orang juga kenal mama. Mama tuh buat cari informasi tuh gampang banget. Apa mama tuh sempat kepikiran gak sih? Ini kalau pacarnya anak-anak gue takut gak ya punya pacar emaknya tuh Emaknya gue gitu. Enggak. Sempat kepikiran Seneng gak sih? tahu mereka. Seneng tahu. GR banget seneng. Oh, Mama yakin mereka senang, Ma? Seneng lah. Dari mana Mama taunya? Hah? Mama taunya dari mana? Ya dari mereka kayak gini aja deh, kayak gini deh. Umpamanya aku pergi, yang kemarin aku pergi ke Amerika ya. Kalau dia nggak seneng sama gue sendirian bilang aja lagi sibuk, ya kan? Mereka menghargai Teteh sebagai orang tua. Tuh, Menghargai. kayak gue
donder deh, ini kayaknya deh. Gue kayak lagi di donder, ini kalian bertanya kan? Saya menjawab loh. Menjawab. Iya. Cuman kami meluruskan karena teteh membelokkan kan. Ya. Baik Ibu Iis Dahlia, kita akan beralih kepada sebuah artikel, tolong Anda klarifikasi. Parah banget. Iis Dahlia kalau jadi mertua bakal rajin sidak rumah anak setelah nikah. Iya. Maksudnya gimana teh? Gimana? Datang gitu. Enggak. Datang-datangin melulu Nggak, gitu, maksudnya ganggu gini, dong. Aku tahu kan anak-anak tuh susah kalau mau ke rumah gue ya kan. Banyak aja alasannya. Ada yang sibuk lah ini ono ini. Gak nyaman kali sama ibunya. Kalau Devano tuh tipikal yang gini. Di rumah kan rame mulu, dia tuh pengen nggak suka rame. Satu anaknya nggak suka rame, terus pengennya kalau udah capek berkegiatan tuh kayak dia setelah selesai syuting ya, dia tuh bisa loh seharian di rumah makan pakai GoFood walaupun mungkin kalau dia lagi nggak kepengen makan makanan rumah dia ini dan nggak pergi. Terus kalau gue bilang gini, Adek ngapain di rumah? Adek kesini dong, mama kangen. Boleh mama aja nggak yang kesini? Jadi kayak gitu-gitu. Nanti besok-besok apalagi kalau udah ada cucu kali, gue mah pagi-pagi udah assalamualaikum. Makanya teteh sampai sekarang ini suka cari rumah deket rumah teteh Ya sekarang. jadi aku tuh supaya deket. Jadi anak-anak tuh pengennya nanti kalau mereka udah kayak Devano kan cuma 10 menit. Nanti kalau kakak Salsa juga insya Allah kalau umpamanya punya pasangan rumahnya jangan jauh-jauh. Gitu. Tapi mereka tuh ngadu ke kami tuh mereka tuh merasa kayak sumpek gitu. Mama. Berarti ini buat mantu-mantunya mama nanti kalau udah nikah, Ya. siap-siap didatengin terus sama mama ya. Nggak Kalau apa-apa, kakak gitu nggak? senang. Kalau kakak nanti gitu nggak datang gitu nggak? Enggak apa-apa lah, kan aku harus datang, aku tengok. Ya kan, semua orang tua begitu Nasar emang lu macam apa mertua. Mah, tapi kita dengar katanya Mama udah nyiapin dana buat beli rumah untuk anak-anak Mama supaya rumahnya deketan sama Mama, bener? Jadi rumahnya udah dibeliin sama mama gitu. Betul. Enggak, udah punya rumah sendiri. Udah satu-satu ada. Kalau Devano nggak mau dibeliin rumah karena dia anak laki kali ya. Yang kemarin beli teteh sendiri. Beli beli itu. sendiri. Dekat rumah. Deket rumah. beli Kalau sendiri. Salsa, ya gimana suaminya nanti? Kalau Salsa suaminya lah yang beliin. Tapi memang harus deket rumah juga. Harus deket rumah. Kalau umpamanya dia suaminya ini ono kucurut, ada kak rumah deket juga. Kak, sebentar. Ini ono kucurut itu apa? Ya, Kami namanya- sobat ambiar nggak suka tahu. Ono ini kucurut tuh apa? Ono ini kucurut. Kalau suami kurang dana gitu. Iya kalau Kurang high end maksudnya gitu. jangan yang kurang dana kak, nyari laki yang banyak dah. Kan? Kalau dia cinta, kalau cinta mah gak mengenal dana. Tiba-tiba misalkan. Makan sono cinta. Benar. Pengalaman. Rian, memang mau beli baju begini, I love Pakai you terus cinta. keluar tuh baju. Emang mau makan di mana di restoran yang bagus makan steak ini ono. I love you ayang steak yang ada suka di dong. depan. Lu pikir pesulap? Halo, Hei. pikir dong. Astagfirullah. Kenapa ya Allah teman-teman aku duniawi semua ya? Lu aja lagi nyari perempuan kaya. Sama kayak gue. Mama, tapi Mama kepikiran gak apakah itu akan membebankan buat misalnya calon suaminya Salsa gitu kalau... Kalau yang namanya laki-laki itu diajarkan seperti itu Rian. Betul. Jawab Kayak Mas Rian. Aku mengajarkan Devano nih ya. Gimana? Devano tuh boleh punya pacar dari kalangan mana aja. Aku malah justru lebih seneng kalau dia dapat pacar atau istri yang di bawahnya dia. Secara semuanya. Betul. Because of dia laki-laki. Because of-nya gimana? Because of Lalu mah? dia laki-laki. Laki-laki aku selalu mengajarkannya gini. Ada yang harus punya, ada yang harus bertanggung jawab. Ada yang harus menjadi imam secara agama, secara semua harus lebih dari istri. Supaya dia apa? Supaya dihargai sama istrinya. Sebentar, kasihan pipinya, tertampar dia. Ya semua balik lagi. Makanya gini, kalau misalkan dapat istri yang lebih dari pria, rata-rata tuh prianya takutnya mentalnya itu loh. Jadi Betul. akhirnya bersuuzon, overthinking. Betul. Karena dia merasa gue udah di bawah bini gue gitu. Iya. Kecuali memang kayak orang kayak lu gak punya malu. Nah,
Kan? Tampar. Lebih ke tampar kan? Lebih ke tampar, udah makanya udah diampar Gitu. aku. Nah kalau kakak Salsa beda, kakak Salsa kan perempuan. Jadi kalau bisa dia punya suami yang Betul. secara semuanya lebih Mature dari semuanya dia. ya. Atau kalaupun tidak, zaman sekarang boleh. Tapi maksudnya jangan sampai dia tidak berpenghasilan sama sekali. Nah. Dua-duanya bekerja. Kayak aku sama papa kan. Jadi Ya, ya. papa ada penghasilan, mama ada penghasilan. Disatuin alhamdulillah jadi Udah. lebih dari cukup. Dua-duanya bekerja. Iya, Yang jangan bagus sih begitu, macam. tapi lebih bagus laki-lakinya lebih. Yang bertanggung jawab. Karena biar bagaimanapun duit suami itu duit istri jangan ikut-ikut suami. Duit. Apa? Tuh, Apa? tuh komentar kita Tapi baca ya. waktu aku menikah, duit istri, duit suami, duit suami, duit suami. Itu kan saya. Saya nggak menganjurkan yang lain loh. Itu saya. Iya. Kita baca komentar dulu Sobat Ajar ya. Stefano aja milih tinggal di rumah sendiri karena menurut dia mamanya ribet lah. Apalagi mantunya. Sok tahu. Ribet, rewel, arogan. Sok Mundur Wir, yang lagi deket Stefano jangan mau ntar makan hati. Ya udah Oce ini mah. Belanda kali ya. Tuh. belum apa-apa udah kayak gitu. Kalau aku jadi ibunya ya udah memang lu nggak pantas sama anak gue. Oh ya. Mama Dewi sebentar ya. Siapa yang komentar? Jangan sotoy. Ah. Ya. Jangan sotoy Anda. Anak saya itu walaupun dia memilih rumah sendiri karena dia udah punya dutrek. Emang lo masih minta mulu sama Dutrek ibu tuh apa, bapak? duit? Apa sih Duit. Oke. Ya kalau Devano tuh pergi dari rumah bukannya karena dia nggak mau sama aku, karena dia mau belajar bertanggung jawab. Bagus sih. Mandiri gitu. Sebagai anak laki-laki gitu loh, dia mau nunjukin ke kita bahwa kayak rumah aja aku bilang gini, Ade punya uang berapa, mama boleh ini nggak aku aja. Jadi semuanya full. Kayak gini, full. Kayak umpamanya beli TV, terus aku bilang gini, Dek TV-nya kayaknya kegedean deh. Enggak, Ade mau biar main gamesnya enak gitu kan. Dia hobi main games anak laki-laki kan. Terus aku bilang gini, kayaknya bedanya cuma dikit loh Dek. Terus aku bilang, ya udah kalau umpamanya Ade ngerasa itu kemahalan, mama tambahin. Enggak, aku ada. Gitu kayak gitu-gitu. Jadi gue tuh kayak yang Laki-laki. Tapi dengan- enggak banget. Tapi dengan Laki-laki udah tuh punya gitu. rumah sendiri, tinggal sendiri berapa kali nengokin mamahnya? Ya, sering lah. Oh sering. Oh, enak. Jadi gini, walaupun udah punya rumah sendiri nih, Oh. berasnya masih tetap disuplai. Oh gitu. Jadi aku kalau datang ke sana tuh ya, umpamanya aku liatin nih, kan sekarang masih sendiri ya. Diliatin, oh piringnya masih kurang, takutnya kan Oh, masih kalau dikontrol. sekarang Karena belum ada cewek di situ ya Teh. Karena belum ada perempuan. Dan Devano tuh rumahnya sekarang jadi teman-temannya dia pada ngumpul di rumah juga. Oh, Sama kayak iya. mamanya. Iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi kan gelas nggak cuman ada dua, gelas Iya. tuh harus banyak. Kenapa Devano masih dikontrol sama mamanya kan berasnya apa dikirimin? Karena emang Teis itu bos beras. Tidak. Gitu Ini namanya bos beras. Apa? Ya gitu. Gabah. Itu gimana maksudnya? Ya gitu lah Wi, lo ikutin caranya, bagus. Punya nih? rumah, punya rumah sendiri lakinya. Iya harus begitu. Ya ngapain punya Emang rumah laki lu kemarin nggak punya rumah sendiri? Suka mancing-mancing sih. Berkunjung ke rumah Devano, Isdalia dilarang tegas lakukan hal ini. Apa? Aku bingung kenapa seorang anak punya syarat kalau ibunya mau berkunjung. Apa Teh? Nggak tahu gue. Larang sesuatu apa ini? Nggak ada yang dilarang-larang kok apa Oh dia? maksudnya kalau nggak bilang-bilang langsung datang kali ya? Oh enggak. Anytime. Boleh tiba-tiba datang boleh? Oh, Waktu itu kan mama dasarnya cerita, gitu ya. waktu itu mama cerita papa katanya datang tiba-tiba Devano. Pasti yang buat kenapa kudus datang ini. tiba-tiba? Katanya gini, katanya nggak boleh ngevlog ya. Oh iya nggak boleh nge-vlog iya. Oh my god, anak sendiri di-vlogin loh guys. Jadi enggak bukan. Jadi gini, selamatan. Terus aku bilang gini, Dek, mama kalau orang tua tuh kan bangga ya kan. Isda Channel ya? Iya kan. Isda Channel ya kan, bangga gitu lah gini. Terus dia tahu nih deh gini. Please, boleh nggak nge-vlog nggak? Ini rumah aku. Oh, oke. Kata gue udah langsung gini, oke. Berarti Lagi mama juga orang anaknya di vlog, rumah anaknya di vlog segala ngapain sih mah? nggak Dia berarti. kan seneng lah. Berarti Devano emang nggak terlalu suka diekspos ya. Nggak suka, dia nggak suka. Berarti kalau nikah juga dia pasti nggak mau terlalu. Iya. Belum tentu kalau itu ya kan. Iya, tapi emang iya, tapi bener. Anak-anak aku dua-duanya dibilang gini, apalagi kakak ya. Iya, kelihatan Kakak sosok. bilang gini,
kalau aku nikah mendingan mama budget untuk nikahnya kasih kakak aja. Oh gitu. Mau diperuntukkan untuk hal lain daripada dia bilang nanti aku berdiri berjam-jam salaman sama orang yang aku nggak begitu kenal kata dia. Guys, tapi aku mau nanya sebentar ya. setuju itu. Aku mau nanya, mama temennya banyak, relasi banyak, networkingnya banyak. Tapi kalau misalnya anak-anak pengen pernikahannya simple, nggak Private. undang banyak, Gimana tuh? nggak mau undang teman-teman mama, cuman pengen mereka Intimate ya. Intimate. 100 orang. Ini gitu. kan Gimana, Teh? ego ibu sama anak tuh biasanya suka bentrok tuh. Aku ikut anak karena yang mau menikah mereka. Iya, tuh Oh, benar. setuju juga sih. Setuju. That's kalau why cuma that iya. Cuma kalau coba apa kalau coba 100 orang kita nggak mau undang deh. Karena kalau ngikutin relasi teman-teman teh, kawinnya di Istora. Konser kali ya. Kita lihat nanti ya. Mama Is, tapi kita kasih lihat juga sebuah artikel. Karena kenapa aku bilang Mama Is ini temennya banyak. Wah, siapa yang gak kenal Mama Is ya curhat. Tempat curhat semua artis lah. Betul. Ya. Jadi kalau mau tahu apapun berita, tanya sama Mama Is. Karena enak diajak Ini ngomong. banyak ngomong nih, dia mau ngomong. Kasian kan dia mau ngomong. Mau bridging aja lama banget ya. Gue Tempat hubungi Italia. Po Alfa minta hapus kutek dan lepas bulu mata palsu sebelum meninggal. Nah, ini Gak ngubungin aku, teman aku. Ngubunginnya teman aku. Terus dia mau ngelepasin ini siapa ya gitu. Maksudnya karena kan itu kan Alfa tuh meninggal hari Jumat jam 8 something lah gitu. 8. Malamnya itu dia minta dicopotin kutek. Malam Jumatnya? Ya di malam Kamis Jumatnya ngomongnya tuh udah yang patah-patah gitu lah. Karena memang di saat terakhirnya tuh aku sering berhubungan sama dia. Dari salah satu, dia tuh cuma ngasih tahu dia sakit itu sama Raffi, sama Irfan, sama aku salah satunya. Karena kan sering ke rumah. Oh gitu teh. Sering ke rumah. Nah si Alfa itu pertama kali masuk TV juga di acara aku. Ya. Yang sekarang kita ini, Ren, tapi dulu tuh awal-awal gitu itu pertama Alfa tuh kali di situ karir, meletaknya. Oh nyanyi ya. Iya. Mama ada firasat gak? Kalau aku jujur, aku ngerasa Alfa malah bakalan sembuh. Karena dia tuh punya semangat yang Kuat soalnya tinggi. kelihatannya. Aku selalu bilang gini, Neng, kamu ini semangat ya untuk hidup. Karena ada beberapa teman aku yang kena cancer itu karena kalau dia semangat hidup, insya Allah Dia ini. bisa. Dan aku ngelihat dia tuh nggak ada loyo-loyonya, walaupun pernah ada ada masanya yang rambutnya itu udah rontok banget itu ya. Mukanya tuh masih tetap seger walaupun kukunya Ria gitu ya, Ma. kukunya udah mulai kena Coklat, kemo ya, itu Hitam, biru ya, hitam biru-biru gitu. Tapi dia semangat untuk sembuhnya tuh Kuat. banget sampai dia bilang gini, aku nggak mau orang lain tahu mah di keep ya gitu. Ya aku jaga sampai saat dia nggak ada baru aku ngomong. Sampai saat terakhir ada beberapa orang yang pernah nengok dan konfirmasi ke aku bilang iya karena kan memang udah ada beberapa yang tahu ya. Tapi aku jaga nggak ke kalian aja kan mama nggak ngomong kan gitu. Nggak. Kayak apalagi ke media gitu. Jadi aku jaga bener karena dia bilang gini, aku nanti ngasih taunya mah kalau udah sembuh. Nanti aku akan bilang aku pernah mengidap penyakit ini loh kemarin gitu. Iya. Mama pasti banyak juga teman-teman yang curhat sama Mama, bercerita perjuangan mereka. Dan kita juga akan mengajak seorang Isdalia untuk mengenang kembali memori demi memori bersama dengan mereka yang pernah menceritakan perjuangannya dalam Ambiar Bring Back Memories. Mama silakan. Ini kenangan Mama bersama dengan mereka yang pernah berjuang. Oh. Silakan Mama mau pilih yang Mama mana? pilih warna apa? dulu? Yang mana aku suka ungu. Oke. Ungu first. Ini juga. Ini tuh salah satu yang baru dia datang ke Belanda, aku udah kenal dia. Terus lumayan deket karena dia pernah dulu sama Gaston punya sekolah bola. Devano main bola di klubnya Gaston. Jadi aku sering banget ketemu. Sampai dia sakit pun aku beberapa kali ke rumah sakit. Ini nice person dia. Kenangannya nggak dilupakan? Banyak hal. Waktu ribut sama dia aja dia banyak nanya sama mama gitu. Baiklah sampai dia terakhir pernah jadi
mulai nyanyi-nyanyi, aku sering keluar kota ajak dia nyanyi. Oke, Oke, satu lagi mah. silakan Ma. Warna apa? Warna apa? Ini gimana sih Ren? Gak apa-apa. Merah boleh merah. Oke. Warna merah. Aduh ini kenapa pada nggak ada ya? Ini mah. Olga. Deket juga, banget. Aku sering satu acara sama dia. Anak yang sederhana, baik. Sederhana, baik, menyenangkan di sekelilingnya, teman-temannya banyak diajak nyanyi, diajak Sukses bareng. sukses bareng ada Betul, dia. ngerangkul banget ya Teh. Satu Ada lagi, mah. Satu lagi mah. Buka mah. kuning, hijau. Boleh kuning. Vanessa. Kalau Vanessa aku nggak terlalu deket ya, tapi kenal aja gitu. Tapi aku rasanya ada pernah satu sinetron sama dia dulu. Waktu itu dia masih baru-baru pernah main sinetron bareng. Tapi aku nggak kayak yang sama Olga sama Jupe deketnya ke Vanessa. Tapi aku senang sama dia, anaknya berproses sehingga sebelum meninggal pun dia sudah punya kehidupan yang lebih baik. Tapi Vanessa pernah kesini ya? Iya, pernah. Bagi Ambiar ya. Mereka ini ya sudah berpulang, mereka berproses ya. Dan pada akhirnya ada satu legacy yang mereka tinggalkan, pun juga kita berharap pada akhirnya ketika kita berpulang ada satu hal baik yang kita tinggalkan, sebuah legacy. Kita akan balik saat lagi, tetap di pagi-pagi.